yang mereka lihat adalah sistem blockchain. Jadi mereka itu ngelihatnya mana yang lebih banyak melakukan transaksi dengan nilai mana yang dilakukan lebih banyak transaksi, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih semangat petir-petir? Apa sih waktu open network yang dibilang Nicholas itu sudah semakin mendekat? Gimana nih perasaan kalian? Bahagia, terharu, apa nantinya akan wah-wahan? Kita nggak tahu ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sakar Sinazana 99 yang selalu support, selalu dukung channel ini. Dan saya ucapkan juga buat teman-teman yang selalu berkomentar positif dan negatif juga, saya ucapkan terima kasih ya. Semua komentar rekan-rekan subscriber, maaf tidak bisa saya jawab satu persatu. Saya hanya bisa sedikit menjelaskan via video, karena kan kalau untuk membalas satu persatu itu memakan waktu ya. Kita di sini kan lagi kerja, lagi ikut orang, ya gimana ya, mau tidak mau kita waktu tersita. Terus saya ucapkan juga kepada customer Sinar Collection yang selalu support, selalu dukung project saya Sinar Collection, yang alhamdulillah salah satu cara dukungan kalian itu yaitu melakukan transaksi, entah menggunakan koin fiat, entah menggunakan koin fiat, astagfirullahaladzim sampai belepotan ya. Entah yang menggunakan koin fiat, entah juga yang menggunakan koin pi, entah juga yang menggunakan koin sidra ya. Tapi sekarang alhamdulillah untuk dari koin sidra sendiri banyak banget yang sudah melakukan transaksi, walaupun misalkan sehari-harinya ada aja gitu, karena mereka ya kebutuhannya ya kita untuk saat ini ya kita cuma bisa redikan dengan sembako ya. Jadi ya mereka itu yaitu kebutuhan mereka ya kita redikannya itu. Karena banyak juga yang bertanya, katanya kenapa sih Mbak Sinar tidak meredikan produk-produk yang besar? Ya kita kan satu ya, kita masih kalau produk yang besar ya kita nanti dulu ya. Karena apa? Ya karena kita harus bertahap itu. Jadi kalau prosesnya saya itu dari kecil dulu gitu kan, dari kecil bertahap aja, seperti kita naik tangga gitu. Kita ingin mencapai puncak itu berarti harus berapa anak tangga yang harus kita lewati, kan seperti itu ya. Itu satu proses ya, emang kita yang harus kita lakukan untuk sekarang. Sama halnya yang selalu mendukung nilai yang fantastis seperti itu ya, bukan kita tidak mendukung ya gitu kan. Tapi ya untuk saat ini ya inilah yang saya bisa lakukan untuk melakukan transaksi gitu kan, dengan nilai kesepakatan. Ya namanya nilai kesepakatan itu ya tergantung kita. Kalau kita sepakatnya menentukan nilai itu ya silahkan lakukan, jika itu yang bisa kalian lakukan gitu. Cuma kalau untuk saya pribadi, ini yang bisa saya lakukan ya inilah yang saya lakukan sekarang gitu, seperti itu. Jadi kita tidak, intinya yang bisa melakukan atau yang tidak bisa melakukan barter, melakukan transaksi itu jangan saling membuli ya. Intinya kita damai aja gitu kan, karena toh kita mendukung wah-wahan nilai itu, kita kan belum tahu setelah open network itu nilainya seperti apa, terus cara transaksi seperti apa, kita kan nggak tahu. Jujur ya saya bilang Pi Network ini adalah salah satu project yang misterius, yang kita tidak bisa menebak ke depannya itu kan seperti apa gitu, seperti itu. Jadi ini salah satu project yang misterius, yang emang suatu saat nanti ini project yang akan sangat luar biasa ya. Nah di sini banyak banget di video yang berapa sih ini, yang 2 hari yang lalu, yang judulnya bebas menentukan nilai, itu di sini banyak banget teman-teman yang berkomentar, yaitu alhamdulillah berkomentarnya positif ya, positif semua, yang selalu mendukung, mensupport ya. Di sini kan amankan koin kita, itu betul, amankan perasaan kita, itu betul ya gitu. Jadi kita jangan mau dibodohi lagi ya. Kalau emang rekan-rekan semua itu tidak mau melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, jangan dilakukan gitu, seperti itu ya, jangan dilakukan ya. Kalau emang teman-teman itu punya kebutuhan mendesak misalkan gitu kan ya, kita misalkan walaupun kita punya pekerjaan, contoh ya kita misalkan pekerjaan karyawan kan gaji 1 bulan sekali ya kan. Misalkan uang pas gajian itu tidak sampai untuk sampai gajian lagi, terus ada kebutuhan mendadak, apalagi punya anak sekolah gitu kan, itu kebutuhan sangat luar biasa. Karena saya sendiri punya anak sekolah 2 ya, SD 1 SMP 1 itu sekolah. Sekarang sekolah SD aja hampir
pendidikan, biaya, kebutuhan itu hampir sama dengan SMP. Itu ya, itu kebutuhan. Jadi mungkin kalau teman-teman jika punya kebutuhan, lakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan kalian. Gunakan koin yang ada. Kalau emang nggak ada dana, nggak ada uang pinjam sana sini, daripada kita pinjam sana sini, ngutang sana sini, ya gunakanlah ada. Karena apa? Karena koin Pi itu suruh digunakan, bukan suruh didiamkan, gitu kan, seperti itu. Jadi itu yang saya tahu ya, dari pertama Enclosed Mainnet, pertama Nicholas mengeluncurkan Enclosed Mainnet, itu perkataan Nicholas, gunakanlah koin yang udah masuk balance, gitu kan, seperti itu. Nah, di sini ada juga katanya udah tercatat di blockchain itu dengan nilai GCP. Semua di blockchain itu banyak yang tercatat. Blockchain, GCP, peer to peer, kesepakatan, atau harga pasar gelap. Itu empat-empatnya semua ada di blockchain, tercatat semua di blockchain. Cuma bedanya mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit, itu aja. Kalau kalian mendukung nilai itu tapi tanpa melakukan transaksi, itu nggak akan ada di blockchain. Jelas yang untuk sekarang yang akan menang itu kalau kita menang ya, kalau kita mengikuti kemenangan. Yang menang itu sekarang yang menang sekarang itu pasar gelap. Karena apa? Pasar gelap itu tiap hari transaksi. Dari pertama Enclosed Mainnet sampai sekarang mereka jalan. Dulu itu bukan dulu, kemarin sih harganya masih 6.000, 7.000, sekarang udah mencapai 10.000 atau 11.000, udah ada yang berani, bahkan udah ada yang berani beli 1S 1 koin Pi. Ya itu seperti itu. Ya kita tahu kenapa orang berani membeli dengan 1S dengan sekarang itu belum ada nilai yang, maksudnya nilai itu belum ditentukan oleh core team sendiri, gitu kan ya. Emang core team menyuruh pioner untuk menentukan nilai, tapi kan untuk saat ini project platform yang dibuka udah berapa kali itu belum ada yang jalan. Ya otomatis kita sebagai pioner, ayo kita membentuk nilai itu kan. Misalkan kita nilai dukung di GCP, kita nilai kesepakatan, kita nilai pasar, kita mendukung nilai pasar, kita nggak tahu. Pas setelah open network, Nicholas itu klik ketok palu, kata pengadilan Maya, ketok palu, nilai mana yang akan dipilih oleh Nicholas sendiri, kita kan nggak tahu. Jadi intinya sekarang berpikirlah positif, jalani aja, enjoy menghadapinya, jadi jangan saling menyinyir. Jadi jangan nyinyir, kita melakukan transaksi dengan sepakatan dinyinyir, kita melakukan transaksi di bawah nilai itu, dia dinyinyir, jangan sampai seperti itu ya. Kita lakukan aja seperti air mengalir. Itu karena semua itu butuh proses. Akan terjadi besar, apapun yang akan terjadi besar itu semuanya berawal dari 0. Kalau 0 ini tidak dibentuk dengan angka 1, itu nggak bakalan terjadi angka 10. Itu kan seperti itu. Jadi kita dari 0 dulu kita berjalan gitu. Nah di sini ada juga mungkin ini di awal open mainnet di harga 1S, kita nggak tahu juga ya, kita berdoa yang terbaik aja, intinya seperti itu kan, gitu. Nah di sini ada pertanyaan juga, kapan Pi bisa digunakan? Kakak, sekarang pun Pi udah bisa digunakan. Sekarang pun udah bisa digunakan. Contoh dari Sinar Collection sendiri udah membuka transaksi menggunakan koin Pi, cuma bedanya di Sinar Collection menggunakan harga kesepakatan. Gitu kan, misalkan 1 kilo beras dengan 1 koin, satu baju dengan 10 koin, itu yang namanya nilai kesepakatan. Itu pun sah-sah aja, tidak ada yang melarang, gitu kan. Nicholas ya intinya kita melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan Nicholas, kita nggak tahu, karena yang mereka lihat adalah sistem blockchain. Jadi mereka itu ngelihatnya mana yang lebih banyak melakukan transaksi dengan nilai mana yang dilakukan lebih banyak transaksi, itu aja kok, seperti itu perbedaannya. Ini terima kasih banget ya, nggak usah Hiroka yang nyinyir, Mbak, itu yang nyinyir itu tanda tak mampu. Ya betul Kak, betul sekali itu seperti itu. Ya intinya buat saya pribadi, ini ada lagi ya pertanyaan, kapan terjadinya open network? Yang udah Nicholas bilang itu adalah tanggal 31 Desember itu akan dibuka open network. Itu di situ kita nggak tahu apakah akan dibuka open network sekaligus dengan nilai, apakah akan dibuka open network itu cukup open network doang belum terbentuk nilai. Tapi saya rasa setelah open network itu nilai itu akan terbentuk. Dan pasar manapun, toko manapun, platform manapun, dimanapun berada setelah open network itu semua akan terbuka Kakak. Jadi tidak ada yang tertutup, ya kan. Jadi saya pesan buat teman-teman semua, jangan ikut-ikutan lagi yang untuk kata main itu depo ya.
uang pendaftaran, itu jangan mengikuti lagi yang itu belum tentu real, belum tentu nyata kakak. Sayangi koin, sayangi uang. Mengumpulkan uang 300.000 atau 200.000 itu sangatlah sulit, apalagi di zaman sekarang, di zaman krisis sekarang. Jadi gunakanlah koin yang ada, manfaatkan uang yang ada. Jadi jangan hanya untuk mengikuti nafsu kita, hanya untuk mencapai cita-cita kita daftar sana, daftar sini, daftar sana, daftar sini. Toh sekarang dari yang ada pendaftaran dari bulan Januari apa Februari itu sampai sekarang ada nggak yang udah bener-bener cair gitu? Kan nggak ada kak. Jadi kita harus belajar lagi, kita harus cerdas lagi. Jadilah pioner yang cerdas. Jadi cerdas dalam arti cerdas itu menyikapi hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Otomatis kan kita pasti kalau kita udah daftar nih, misalkan daftar dengan uang 300 atau 500, kita berharap. Karena apa? Karena mereka menjanjikan bulan ini akan cair sekian, bulan ini akan cair sekian, tanggal sekian. Kan seperti itu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya untuk menyinggung rekan-rekan semua, rekan-rekan Subscriber Sinar Channel 99. Sekali lagi saya mohon maaf, ini saya hanya mengedukasikan buat teman-teman supaya jangan tertipu daya lagi, terbohongi lagi, karena banyak banget di luar sana teman-teman kita yang kemakan tipu rayuan, kebohongan, dibully, dibohongi sana sini, ikut daftar sini akan mencairkan segini, atau sampai sekarang belum ada yang cair. Jadi pesan sekali lagi buat teman-teman, jadilah pioner yang cerdas, jaga aku jaga prasandi, karena sebentar lagi open minded akan terbuka. Setelah terbuka open global, kita bebas melakukan transaksi dimanapun. Kita nggak harus takut karena kita udah mengikuti platform ini. Jangan takut, kita ini yang punya aset, kita ini yang punya koin, kita ini yang punya uang, kita ini yang punya ATM. Jadi punya ATM, punya PIN, kita bebas kapan aja narik uang. Seperti itu. Jadi kita punya uang, kita mau beli barang kapan aja kita sendiri yang menentukan. Jadi bukan platform, bukan orang lain. Jadi sekali lagi jaga aku jaga prasandi, jadilah pioner yang cerdas. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan-perasaan kalian. Saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di di channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam damai untuk kita semua sebagai pioner.